Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-11 mata kuliah program Linux bersama saya Yoga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai web server di Linux. Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan atau request yang dikirimkan melalui web browser atau dalam bahasa Indonesianya peramban, yang kemudian dapat memberikan tanggapan berupa respon terhadap permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dikenal dalam dokumen HTML. Web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda. Yang pertama sebagai bagian dari perangkat keras, hardware, maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada perangkat keras, hardware, web server digunakan sebagai media untuk menyimpan semua data seperti dokumen HTML, kemudian gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript ataupun server-side scripting, mungkin nanti seperti PHP ataupun ASP.NET. Nah, kemudian pada sisi sebagai software, web server berfungsi sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari web browser. Jadi ada dua pengertian. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website itu biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas dari web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser atau klien dengan server untuk memproses sebuah website. Nah, di gambar ini ada misalnya ada ilustrasi. Yang pertama di sini adalah user pengguna dengan web browser. Kemudian dia akan mengetikkan URL tertentu. Maka ketika di enter dan terhubung ke internet, maka dia akan melakukan HTTP request. Nah, di web server nanti akan dicek requestnya sebetulnya apakah valid atau tidak. Jika itu valid, maka web server akan merespon berupa HTTP respon ke web browser sehingga ditampilkan dalam bentuk HTML, sehingga nanti user bisa melihat apa yang ada di layarnya. Nah, untuk ini membutuhkan waktu untuk memprosesnya, dan waktunya tergantung banyak faktor, misalnya kecepatan internet, kemudian kapasitas web servernya itu sendiri, dan traffic, jumlah pengakses website, dan sebagainya. Jadi ada constraint waktu di sana. Oke, kemudian bagaimana web server bekerja? Jadi yang pertama, saat mengambil halaman website, browser akan mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request akan dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga akan melakukan pengecekan terhadap keamanan atau validitas request. Jadi nanti akan dicek apakah misalnya requestnya berpotensi mengancam keamanan web server, misalnya nanti ada SQL injection ataupun misalnya cross-site scripting, maka hal-hal tersebut akan diminimalisir oleh web server. Kemudian pada web server, HTTP request tadi diproses dengan bantuan HTTP server, dan HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL serta protokol HTTP ataupun HTTPS. Kemudian nanti web server akan mengirimkan jawaban berupa HTTP respon ke web browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web berupa HTML dokumen. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, nanti jika diperlukan, maka web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirim. Nah, sekarang pada umumnya memang karena websitenya bersifat dinamis, maka tidak lepas kaitannya dengan database. Pasti nanti akan banyak query yang akan dikirimkan ke database dari HTTP request tadi. Kemudian fungsi dari web server, yang pertama sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh web browser. Yang kedua, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Karena nanti dalam web server juga akan terdapat banyak modul-modul yang kita install kemudian. Nah, di situ dia harus menyediakan modul-modul tadi, apa yang kita enable atau disable untuk dapat digunakan. Kemudian web server membersihkan penyimpanan, media penyimpanan, cache, atau modul yang tidak terpakai. Jadi nanti kita bisa bersihkan media tadi. Kemudian melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirim browser. Nah,
Jadi nanti si web server akan melakukan pengecekan awal terhadap request yang dikirimkan. Kemudian fungsi lain dari web server adalah sebagai proxy server. Kemudian kita lanjut. Ya, proxy server merupakan server yang menyediakan layanan untuk meneruskan permintaan komputer user kepada server lain di dalam internet, atau dengan kata lain, proxy adalah sebuah program komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer user dengan jaringan internet. Peran proxy dalam jaringan komputer ini sangat penting karena dengan adanya proxy, server dapat memberikan atau memblok atau memfilter website tertentu. Proxy juga bisa digunakan untuk menyembunyikan alamat IP address. Selain itu, fungsi dari proxy dalam jaringan komputer diantaranya yang pertama sebagai connection sharing. Jadi proxy akan bertindak dari luar sebagai gateway untuk menjadi pembatas antara jaringan lokal dengan jaringan luar. Kemudian proxy berfungsi sebagai filtering atau penyaring. Jadi proxy bekerja pada layer network sehingga proxy bisa difungsikan sebagai firewall dalam tanda kutip untuk melindungi jaringan lokal dari gangguan yang berasal dari jaringan internet. Kemudian fungsi caching. Jadi dengan adanya proxy ini, fungsi caching komputer, user dapat dengan mudah mengakses halaman web tertentu yang sudah pernah diakses sebelumnya karena web tersebut akan disimpan dalam cache tadi. Jadi tidak perlu mereload dari awal. Jadi fungsi caching. Nah, jika digambarkan ilustrasinya, web server sebagai proxy, ya sebagai di tengah sini ya. Jadi antara user, kemudian nanti ada user di sini, kemudian di sini ada destination server, layanan. Ketika user akan mengakses destination server, maka dia akan melewati proxy server. Nah, di sini reverse proxy. Jadi nanti seolah-olah kita mengakses layanan ini, padahal sebetulnya layanannya akan diteruskan ke dalam requestnya gitu ya. Jadi ada satu lapis layer lagi sebelum permintaan atau request mencapai destination servernya. Jadi kira-kira proxy sebagai gateway di sini. Kemudian jenis dari web server sebetulnya ada banyak, tapi yang coba saya list misalnya ada Apache, kemudian ada Tomcat, Nginx, ada Microsoft Internet Information Services (IIS), Zeus, Sun Java System, ada Lightspeed, Glassfish dan sebagainya. Jadi ada banyak macamnya. Nah, kemudian perbandingan dari beberapa web server tadi, misalnya untuk Apache, ya pengaturannya lebih mudah, kemudian open source, kemudian dia punya komunitas yang besar. Nginx ini salah satu yang ringan, lightweight, kemudian banyak fitur dan stabil, kemudian performanya tinggi. Untuk IIS, dia mendukung penuh pada Microsoft Windows, kemudian adanya kemampuan pengecekan kesalahan, dan dia bekerja stabil di lingkungan ASP atau OpenASP.NET. Lightspeed, dia ya by default punya pencegahan terhadap serangan DDoS, kemudian recovery kesalahan secara langsung dan kompatibel dengan HT Access. Ini beberapa ilustrasi dari web server. Jadi kalau teman-teman perhatikan grafik paling kiri di sini, yang paling atas memang masih Apache, namun trennya Nginx ini sangat positif meningkat. Lama-lama akan mungkin di kemudian hari Nginx akan menggantikan Apache sebagai salah satu web server yang populer. Nah, di sini ada beberapa alternatif. Nah, kemudian di sebelah kanan di situ juga sama, Apache, Nginx, Cloudflare, Lightspeed, IIS, Google Server. Nah, di sini ada juga yang perlu di-highlight, ada Node.js. Node.js juga sekarang sedang naik daun ya, booming, dan ya trennya terus meningkat gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini Nginx, saya melihat beberapa error ya, misalnya di Tokopedia ataupun Detik, artinya website-website yang diakses oleh banyak pengguna itu menggunakan Nginx sebagai mesin web servernya. Kemudian di sini kalau teman-teman perhatikan yang bawah itu web server developer. Jadi developer yang menggunakan web server, market share-nya seperti ini dari tahun 95. Nah, memang awalnya Apache cukup populer atau bahkan sangat populer ya, 60% lebih.
Tapi kemudian para developer mulai turun, dan di sini kalau dilihat yang warna hijau Nginx, nah ini mulai menanjak ya. Teman-teman bisa pelajari juga nanti Nginx. Kemudian web server sebagai hardware. Jadi web server seperti server pada umumnya bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, ya misalnya PHP ataupun yang lain, atau ya, kemudian gambar maupun dokumen HTML dari sebuah website. Nah, web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang punya koneksi internet atau intranet. Kemudian web server dapat di setup secara fisik on premises seperti ini pada data center ataupun server room yang kita miliki. Kemudian web server dari layanan penyedia cloud. Jadi kita juga bisa memanfaatkan fasilitas hosting baik berupa share hosting maupun virtual private server VPS. Jadi nanti kita bisa menyewa ataupun kita bisa on premise untuk setup web server. Kemudian yang kedua, jika dia sebagai perangkat lunak software, nah di sini ada bundling misalnya. Jadi ada web server, misalnya ada Apache, kemudian nanti ada web case-nya, misalnya yang cukup populer di sana ada Squid. Kemudian scriptingnya misalnya pakai PHP, kemudian database-nya misalnya pakai MySQL atau MariaDB. Jadi di sini biasanya nanti kita kenal LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP berupa bundling. Kemudian di sini kernel Linux itu sendiri. Jadi nanti ada proses macam-macam di sini, baik berupa filtering dan sebagainya. Kemudian di sini ada sisi hardware-nya. Jadi ada dari server itu sendiri, nanti ada CPU, RAM, networking, dan storage. Dan di sini ada jaringan internet, dan di sini ada user atau customer. Jadi dia akan melakukan request, tapi tidak semua request ya itu bersifat aman ya, karena di sini juga ada yang lain, misalnya ada hacker atau cracker yang coba nyusup ke jaringan. Requestnya tadi bisa jadi ditambahkan sesuatu gitu sehingga tidak aman untuk sistem yang akan diakses, maka di sini nanti akan ada filtering. Kemudian bisakah kita men-setup multi web server dalam satu mesin gitu ya. Misalnya kita punya satu mesin dan kita ingin menginstal banyak web server itu. Jawabannya bisa, asalkan port listeningnya berbeda. Jadi misalnya kita akan setup 3 web server, Nginx itu ada di port 80, kemudian Apache ada di port 8080, kemudian misalnya ada lagi Tomcat di port 8888. Nah, kemudian nanti saat dijalankan atau dipanggil dari web browser, maka nanti perlu diketik alamatnya plus portnya. Jadi misalnya untuk Nginx titik 280 ini wajib atau tidak? Nah, jawabannya adalah tidak wajib sebetulnya, karena by default port dari HTTP adalah 80. Jadi ini boleh ditulis, boleh tidak. Jadi saat kita mengakses web browser, kita cukup mengakses alamatnya seperti ini. Tapi untuk Apache dan Tomcat, karena portnya tidak default, maka kita perlu titik 2 portnya berapa. Kemudian Tomcat titik 2 portnya berapa. Nah, itu cara mengakses multi web server dalam satu mesin. Jadi misalnya nanti Nginx sebagai proxy server ataupun reverse proxy, kemudian backend-nya nanti Apache ataupun Tomcat gitu ya. Itu juga bisa digunakan. Nah, kemudian mempelajari web server, kita juga perlu tahu daftar kode status dari HTTP. Jadi semua kode status respon HTTP itu dipisahkan menjadi 5 kelas atau kategori. Jadi digit pertama dari kode status menentukan kelas respon, sementara 2 digit terakhir tidak memiliki peran klasifikasi atau kategorisasi. Jadi misalnya yang pertama 1, kalau respon yang 1, XX ini berupa respon informasi, artinya permintaannya diterima, kemudian melanjutkan proses. Kemudian kalau responnya 2, misalnya 200, itu artinya sukses respon HTTP-nya. Kemudian nanti permintaan berhasil diterima, dipahami, dan diterima. Kemudian 3xxx ini misalnya pengalihan, tindakan lebih lanjut perlu diambil untuk penyelesaian permintaan. Misalnya halaman tertentu itu sudah move gitu ya, ataupun image-nya itu sudah di redirect ke alamat lain, maka biasanya responnya 3 sekian.
Kemudian yang perlu diperhatikan sebetulnya yang 4 dan 5. Untuk 4xx ini berupa client error, jadi permintaannya berisi sintaks yang salah atau sintaks error ataupun tidak dapat dipenuhi. Ataupun misalnya yang paling umum adalah error 404, not found gitu ya, artinya tidak dapat dijangkau. Kemudian 5xx berupa server error, jadi server mengalami galat atau error ataupun gagal memenuhi permintaan yang tampaknya valid. Jadi misalnya 500 internal server error gitu ya. Jadi ini kodenya. Nah, dari kode 4 tadi jika dijabarkan sebetulnya ada banyak. Saya di sini hanya 417, sebetulnya ada beberapa lagi tapi keterbatasan tempat tidak bisa ditulis ya. Misalnya 400 bad request, 401 not authorized, 403 forbidden, kemudian 404 not found, dan di sini ada deskripsinya. Oke, kemudian untuk yang 5xx misalnya yang umum adalah error 500 internal server error. Kemudian misalnya 503 service unavailable, jadi biasanya dia kelebihan beban ataupun banyak hit ya, ataupun bisa juga terjadi serangan itu di DOS. Bisa juga di sini gateway timeout 504 gitu ya. Jadi ada banyak kode status dan silakan dipelajari. Di sini ada deskripsi. Oke, untuk practicum nanti kita akan setup di CentOS 8, kemudian sebagai klien, kemudian servernya di Ubuntu 20.04. Di sini ada beberapa hal, misalnya nanti kita akan lakukan instalasi Apache server. Yang pertama ya jelas kita akan update repository, kemudian kita akan install Apache 2 dan Apache 2-utils, kemudian kita cek statusnya. Kemudian nanti setelah kalau dia statusnya oke, running, kita bisa buka HTTP localhost ataupun misalnya IP address-nya berapa. Nah, di sini kita perlu daftarkan di firewall apabila kita aktif firewall-nya, dan kita harus allow Apache gitu ya. Kemudian kita cek status firewall-nya. Nah, di sini kita bisa menyiapkan virtual host, misalnya kita buat folder baru di var www.html, kemudian kita bisa change owner-nya kepada user yang login. Kemudian kita ubah permission-nya jadi 755, kemudian kita misalnya ketikkan index.html dan kita bisa kreasi di index HTML kita, kemudian kita ubah di site available-nya, default-nya. Jadi di sana kita arahkan ke yang baru, stemic IP. Kemudian kita restart Apache-nya, maka nanti kalau kita buka localhost tampilannya sudah indeks HTML yang kita buat gitu ya, jadi virtual host. Dan kita bisa mengubah port Apache di Ubuntu 20.04. Di sini ada beberapa hal yang harus diubah. Yang pertama di etc/apache2/port. Yang di situ ubah kata listen 80 menjadi port misalnya listen 8080. Kemudian kita harus edit juga di site available-nya di virtual host-nya, yang kita ubah 80-nya menjadi virtual host 8080. Nanti setelah kita restart, kemudian kita bisa ketik di browser dan kita ketik localhost .2 8080 misalnya seperti ini. Nah, kita juga bisa pantau log Apache server. Di sini ada dua log, ada access log dan error log. Untuk access log kita bisa pantau dengan perintah ini sudo tail-f/var log. Untuk error log kita bisa pantau di sudo tail-f var log apache2 error.log. Nah, nanti akan ditampilkan kalau web server kita diakses, ini lognya. Oke, kita juga bisa nanti menginstal PHP. Misalnya kita akan install PHP, kemudian lib apache2 mod PHP, kemudian misalnya php-mysql. Setelah instalasi selesai, kita bisa ketikkan perintah php-v. Oke, kita bisa pastikan index.php ini dengan mengedit ini /etc/apache2/mod-enable/dir.conf. Nah, di situ kita bisa tambahkan index.php apabila belum ada. Kemudian kita bisa lakukan reload Apache-nya dan kita bisa ketikkan php info misalnya di sini. Baru nanti kita bisa buka localhost nanti /info.php. Nah, setelah tadi tiga hal tadi terinstall,
Apache, kemudian PHP, dan di pertemuan sebelumnya kita install MySQL, maka sebetulnya kita bisa menginstal CMS yang paling mudah, misalnya WordPress. Ya ini perintahnya gitu ya. Jadi misalnya kita akan install WordPress, kita butuh config baru di set available dari Apache tadi, kita copy, kemudian kita edit. Ya misalnya nanti kita off-kan yang kita enable yang wordpress.conf, kita disable yang ini. Kemudian kita reload, kemudian kita download latest dari WordPress, kemudian kita ekstraksi, kemudian kita rename misalnya foldernya, kemudian kita chown, change ownernya seperti ini, dan setelah sudah maka kita bisa buka localhost/stimic.ip misalnya, kemudian silakan dimasukkan informasi yang telah kita buat gitu. Nah, sampai nanti setelah selesai maka akan muncul localhost/stimic.ip, hasilnya seperti ini. Jadi kita akan praktikum nanti gimana setup web server, mungkin sampai katakanlah yang applicable adalah menginstal CMS WordPress. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.